Pada tahap awal implementasi ERP di PT Teknologi Aditama, dilakukan analisis kebutuhan sistem untuk mengidentifikasi proses bisnis utama yang membutuhkan dukungan teknologi informasi. Proses pertama adalah penjualan atau sales order management yang menjadi sumber utama transaksi perusahaan. Modul ini dibutuhkan untuk memberikan visibilitas terhadap status pesanan pelanggan secara end-to-end. Pada proses pembelian, perusahaan masih melakukan pengadaan berdasarkan perkiraan, bukan berdasarkan data kebutuhan aktual. Hal ini menimbulkan resiko kelebihan maupun kekurangan stok. Selain itu, pada proses keuangan dasar, khususnya penagihan, invoice sering mengalami keterlambatan dan sulit ditelusuri. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem invoicing yang terintegrasi dengan proses penjualan dan pembelian. Setelah kebutuhan sistem diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memetakan proses bisnis PT Teknologi Aditama ke modul-modul yang tersedia pada Odoo Community Edition. Pada proses penjualan, permasalahan data yang terpisah dan tidak terstruktur diatasi dengan modul sales yang berfungsi untuk mengelola quotation, sales order, serta memantau status pesanan pelanggan. Proses pengiriman dan persediaan ditangani oleh modul inventory yang memungkinkan sinkronasi antara delivery order dengan pergerakan stok secara otomatis, sehingga stok dapat dipantau secara real time. Untuk proses pembelian, modul purchase digunakan agar pembuatan RFQ dan purchase order dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan stok, bukan lagi berdasarkan perkiraan. Penerimaan barang yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini terintegrasi melalui modul inventory, di mana resep terhubung dengan purchase order. Proses penagihan ditangani oleh modul invoicing yang memungkinkan pembuatan invoice secara otomatis dari transaksi penjualan maupun pembelian. Untuk kebutuhan pelaporan, Odoo menyediakan fitur reporting bawaan yang mendukung laporan penjualan, pembelian, dan persediaan tanpa proses rekap manual. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah dengan mengaktifasikan modul kontak, sales, invoicing, purchase, dan inventory. Setelah mengaktifasikan modul kontak, kami membuat master data vendor dan customer yang akan digunakan dalam proses pembelian dan penjualan. Untuk data vendor, kami membuat dua vendor, yaitu PT Semoga Sukses dan PT Abadi Jaya. Selanjutnya, kami membuat 3 data customer, yaitu CV Kusuma, CV Murah Rezeki, dan CV Makmur Abadi. Data customer dan vendor ini berfungsi sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi perusahaan. Selanjutnya, kita menggunakan modul inventory untuk mengelola persediaan dan gudang. Pada modul ini, kami membuat satu gudang utama dengan nama PT TAT sebagai pusat penyimpanan dan distribusi barang. Setelah gudang dibuat, kami melanjutkan dengan pembuatan master data produk. Kami membuat 5 produk yang merupakan barang fisik otomasi industri. Produk pertama yang kami buat adalah controller. Pada produk ini, kami mengatur sales, price, dan cost. Produk dibuat dengan memilih tipe goods dan mengaktifasikan opsi track inventory, sehingga produk tercatat sebagai stok dan mempengaruhi persediaan gudang. Kami juga menambahkan quantity on hand untuk produk controller sebanyak 50 unit pada gudang PT TAT agar produk siap digunakan pada transaksi. Selanjutnya, kami membuat produk lainnya seperti inverter, proyektor, sensor, dan sensor fotoelektrik.
Kami melakukan simulasi transaksi terintegrasi di Odoo Community Edition yang terdiri dari transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Simulasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar dokumen serta dampak transaksi terhadap stok gudang. Untuk transaksi penjualan, kami masuk ke modul sales, kemudian memilih menu question dan membuat question baru. Pada question tersebut, kami memilih customer CV murah rezeki. Selanjutnya, kami menambahkan dua produk yaitu controller dengan jumlah 18 unit dan inverter dengan jumlah 19 unit. Setelah question dibuat, kami klik send, kemudian klik confirm, sehingga status question berubah menjadi sales order. Dari sales order tersebut, kami kemudian membuat invoice dengan memilih create invoice, lalu melakukan confirm. Setelah invoice divalidasi, kami melanjutkan dengan proses pembayaran menggunakan fitur create payment, sehingga transaksi penjualan tercatat sebagai sudah dibayar. Selanjutnya, kami masuk ke modul inventory dan membuka delivery order yang terbentuk dari sales order. Kami melakukan cek availability pada gudang yang digunakan, kemudian melakukan validate untuk menyelesaikan proses pengiriman barang. Setelah delivery divalidasi, proses penjualan selesai dan stok pada produk di gudang otomatis berkurang sesuai dengan jumlah yang telah dijual. Untuk transaksi pembelian, kami masuk ke modul purchase, kemudian membuat request for question baru. Pada RFQ tersebut, kami memilih vendor PT Abadi Jaya. Kami menambahkan dua produk yaitu controller dengan jumlah 24 unit dan inverter dengan jumlah 31 unit. Setelah RFQ dibuat, kami klik confirm order sehingga status berubah menjadi purchase order. Dari purchase order tersebut, kami kemudian melakukan proses penerimaan barang dengan mengklik retrieve. Kami kemudian memvalidasi gudang yang digunakan, kemudian klik validate untuk menyelesaikan proses penerimaan barang. Setelah resip divalidasi, stok produk di gudang otomatis bertambah sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa seluruh dokumen transaksi saling terhubung. Pada transaksi penjualan, alur dokumen dimulai dari question, kemudian menjadi sales order, dilanjutkan dengan delivery order, dan diakhiri dengan customer invoice. Sedangkan pada transaksi pembelian, alur dokumen dimulai dari request for question, kemudian menjadi purchase order, dilanjutkan dengan receipt, dan diakhiri dengan vendor invoice. Setiap transaksi yang dilakukan memberikan dampak langsung terhadap stok gudang. Pada transaksi penjualan, stok produk berkurang setelah delivery divalidasi. Sedangkan pada transaksi pembelian, stok produk bertambah setelah receipt divalidasi. Dengan demikian, sistem ERP Odoo memungkinkan pengelolaan stok secara real-time dan terintegrasi. Manfaat ERP bagi PT Teknologi Aditama. Berdasarkan hasil implementasi dan simulasi transaksi yang telah dilakukan, terdapat beberapa manfaat utama yang diperoleh PT Teknologi Aditama setelah menggunakan ERP. Pertama, data customer, vendor, produk, dan stok menjadi terintegrasi dalam satu sistem, sehingga tidak lagi terpisah antar divisi. Kedua, proses penjualan dan pembelian menjadi lebih cepat dan meminimalkan kesalahan input karena data transaksi saling terhubung dan tidak perlu dicatat ulang.
Ketiga, pengelolaan stok menjadi lebih akurat dan dapat dipantau secara real-time, sehingga perusahaan dapat menghindari kekurangan maupun kelebihan stok. Keempat, seluruh transaksi tercatat dengan rapi dan mudah ditelusuri, mulai dari proses awal hingga dokumen akhir seperti invoice. Kelima, kolaborasi antar divisi menjadi lebih efisien karena seluruh bagian bekerja menggunakan satu sistem yang sama. Keterbatasan Odoo Community Edition. Meskipun memberikan banyak manfaat, Odoo Community Edition juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fitur akuntansi yang tersedia masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan akuntansi lanjutan. Kedua, laporan dan dashboard yang tersedia masih terbatas, sehingga analisis data belum dapat dilakukan secara mendalam. Ketiga, workflow approval pada sistem belum lengkap, khususnya untuk proses persetujuan bertingkat. Keempat, dashboard analitik masih kurang interaktif tanpa pengembangan tambahan. Kelima, integrasi internal seperti chat atau email masih terbatas pada fitur standar. Rekomendasi modul. Sebagai rekomendasi pengembangan sistem ERP di masa depan, kami menyarankan penambahan modul manufacturing atau MRP. Modul manufacturing dapat digunakan apabila PT Teknologi Aditama mengembangkan aktivitas perakitan atau proses produksi sederhana. Modul ini memungkinkan pengelolaan bill of materials, proses produksi, serta perencanaan kebutuhan bahan secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Sebagai alternatif, apabila perusahaan tidak melakukan proses produksi, modul dashboard atau reporting juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan analisis kinerja perusahaan.